Oke Kak, apakah Kak Tessa tahu nggak sih kalau Dokter R nih melaporkan NM dan kawan-kawannya? Oh iya, aku juga lihat kemarin itu ngelaporin yang baru dipanggil saksinya M ya. Baru dipanggil saudara M. Tapi aku lihat beritanya nyantai aja. NM juga nyantai aja gitu. Karena orang biasanya kalau nyantai mungkin dia tahu bukan gue salah kok, mungkin gitu kan. Kenapa lu istilahnya mungkin kenapa lu laporan gue gak bersalah kok. Buktinya si M juga keluar kan cuman diperiksa, cuman saksi doang kan. Udah pulang dia ngomong oh enggak gue ditawarin kan gitu yang gue lihat itu. Nah sekarang aku nggak ngerti laporannya tuh apa sih sebenarnya gitu, karena gue lihat kok yang lain pada nyantai, NM juga nyantai. Ya. Kan di hari Senin kemarin kok di tanggal 3 Februari kan asisten NM si M. M itu kan diperiksa di Polda Jaya yang ini kayak. Kakak tahu nggak sih hasil pemeriksaan itu apa Kak? Oke, sekarang gini, yang aku dengar dari cerita dari NM ya. Dia bilang katanya kan itu ada pasal pemerasan sama pencucian uang ya. Nah, sekarang gini, makanya kata NM, di mana letak pemerasannya? Di mana pasalnya? Kita nggak tahu ya, karena gini, kecuali MM, misalnya gini, produk lu mau direview nih. Kalau lu mau supaya nggak direview, supaya dibilang bagus-bagus, lu mau nggak bayar sekian? Kalau lu mau bayar sekian, oke, kita review nih bagus-bagus, atau produk lu kita nggak review deh, nggak akan itu telak banget pemerasan. Dia hubungin tuh orang, NM hubungin R, mau nggak lu bayar gue? Kalau nggak produk lu gue review nih, gue omongin lu produk lu apa kandungannya sebenarnya. Nah, terus si R diminta NM menyerahkan duit, dengan sejumlah, dan R bersedia. Itu pemerasan menurut gue. Tapi menurut gue kata NM nggak ada. Justru katanya malah si R yang menghubungin dia. Minta-minta ketemu gitu, minta apa. Nah untungnya pas pertemuan itu si NM-nya nggak ikut, yang ada M doang, NM nggak ikut. Untungnya kalau saat itu NM ikut, kena mungkin. Padahal yang minta kan si R, minta ketemu. Mungkin si R mikir gini, ya udah gue kejar-kejar si NM deh supaya produk gue nggak direview. Ada apa? Kenapa bisa begitu kan? Supaya produk gue nggak direview deh gini. Dia yang mengejar. Sama gini loh. Ini yang mau ngejar, bukan ini yang ngejar gitu loh. Ini yang ngejar, kenapa ini yang lapor kan gitu. Ini menurut aku dengar cerita dari NM loh ya gitu. Aku ikutin gitu. Nah jadi aku pikir, aku juga bingung dari mana bisa di LP-nya ada pencucian uang, ada pemerasan dari mana, kita nggak tahu. Itu baru saat ini menurut aku lihat, menurut pengakuan NM yang aku lihat. Nah kita nggak tahu nih nanti dari R apa gitu. Tapi menurut aku, kalau misalnya si R yang meminta, yang mendekatkan diri, itu agak susah ya untuk dibilang untuk pemerasan. Motif merasnya apa? Sama kayak maling masuk ke rumah kita diem, maling yang masuk, maling bersalah. Tapi kalau maling yang kita panggil, kan nggak bersalah gitu loh. Jadi R meminta kepada NM supaya bertemu sama dia. NM nggak mau. Yang ada M gitu. Jadi aku pikir apa itu menjebak, nanti bisa salah-salah bisa masuk jebakan loh menurut gue gitu loh. Jadi misalnya nggak terima nih mereka, wah ini lu ngejebak gue lu. Misalnya kamu sini lu gue mau kasih uang lu, kamu datang, terus giliran kamu datang, kamu ambil duit gue bilang lu rampok lu, kan lu bingung lah, kan lu yang manggil gue, lu yang ngasih gitu sih menurut aku di sini begitu saat ini. Tapi kakak tahu nggak sih berapa nominal uang yang dikasih dari R? Dengar ya, aku nggak tahu ya. Dengar katanya 500-an nggak sih? Aku dengar ya, aku nggak tahu. Tapi masa sih sebanyak itu? Aku nggak tahu. Kan kita selentingan baik, tapi aku rasa nggak mungkin. Berarti si R itu udah ngasih uang ke M itu? Aku nggak ngerti udah ngasih apa belum. Tapi si NM bilang dia belum terima apa-apa. Ya, tapi banyak dugaan sih Kak kalau si M itu udah menerima transferan dari si R itu. Nah, si M kan yang menerima. Si M itu kan dipanggil kan.
dipanggil kan, sama kayak aku bilang, Dek sini Dek, gue mau kasih duit lu. Misalnya gue punya makanan, Dek sini gue mau kasih duit lu, tapi lu bilangnya di luar sana makanan gue enak ya, itu kan endorse namanya ya. Bener nggak? Kecuali kamu yang bilang, Kak makanan lu nggak enak tuh, nanti gue jatuhin lu. Kalau lu mau dibilang enak, lu bilang sini duitnya sama gue, itu baru lu meras. Tapi kalau lu gue panggil, sini Dek, rasain masakan gue nih, lu bilang enak ya Dek, terus lu bilang ya udah Kak, yaudah nih duit buat lu, itu endorse ya? Setahu gue gitu ya, endorse gitu. Tapi nggak ngerti gue harus lanjutin ini gimana nih. Bukannya gue ngebela bukannya gue ngebela M ya, gue melihat kronologinya yang gue tahu. Kalau gue nggak tahu, gue tahu gitu. Gue nggak berkompeten yang gue nggak tahu. Makanya nanti kalau kasus ini nanti misalnya mudah-mudahan selesai saat ini, kalau udah diperiksa mudah-mudahan tidak ada indikasi. Tapi kalau misalnya nanti gimana gue nggak ngerti, kan kita akan tahu ini sebenarnya gimana. Tapi masih berhubungan baik nggak sih Kak sama NM? Ya, kalau dibilang masih berhubungan baik ya pasti gini. Aku kenapa aku simpatik sama NM saat ini? Karena aku merasa dia seorang ibu yang hebat, seorang ibu yang keren. Dia mempunyai anak gadis sama kayak aku punya anak gadis, gitu loh. Bagaimana kalau anak gadis aku amit-amit melawan seperti yang dilakukan oleh Laura? Pasti aku juga sakit. Aku itu merasa, oh gue senasib nih sama nih orang. Lu punya, gue juga kan dulu suami gue meninggal. Gue juga membesarkan anak gue sendiri waktu itu. Sama yang gue alamin dengan MM. Itu yang gue pikir gue sayang sama dia. Dan kita misalnya, gue misalnya posting, NM kadang suka posting ulang. Abis itu kalau nggak gue posting, kalau nggak NM kasih emote, kasih komen. Itu menurut gue bentuk sayang NM pada gue. Terus kita pergi ke Miami, NM posting ulang gitu, bilang terima kasih. Itu menurut gue udah nice gitu, udah keren banget gitu menurut gue. Oh ya udahlah, kita orang dewasa yang kita tahu bahwa di sana juga tidak ada dendam sama gue juga nggak ada dendam. Dia sudah nice, gue nice, ya udah mau ngapain lagi gitu. Kapan Kak terakhir ketemu sama NM itu? Aku ketemu sama NM secara langsung dalam saat-saat ini gak ada. Tapi mungkin dalam sosmed lah gitu, sosmed. Dia posting, itu aku bilang kita posting ulang postingan aku, dia komen-komen aku, itu menurut aku dan aku juga belum pernah bilang yuk kita ketemuan, belum. Cuman aku pikir mungkin dia masih punya masalah, tapi banyak netizen yang mengarahkan aku ketemu sama dia, ketemu sama NM. Tapi aku pikir mungkin NM lagi sibuk, aku juga mungkin lagi sibuk, pasti saatnya pasti kita akan ketemu, pasti saatnya, atau aku yang meminta saya ketemu yuk, atau NM yang minta, udah pasti. Tapi saat ini aku pikir biar kami sayang-sayangan dulu dari jauh. Nih ya, terakhir kali ya, kalau seandainya sekiranya NM dan rekan-rekannya itu bersalah, apa sih Kak harapan dari kakak itu sendiri? Amin. Nah, kalau dikatakan bersalah itu masih jauh ya, masih jauh. Sekarang kan masih pemeriksaan saksi juga baru dipanggil kan juga gitu kan, itu juga balik ya. Nggak segampang itu. Negara kita ini negara hukum, iya. Semua yang mau melapor boleh. Jangankan merasa dia diperas, merasa misalnya dia memberikan uang, tapi kehilangan KTP aja bisa lapor, kehilangan sendal kalau lu mau melapor bisa lapor. Namanya negara hukum dan polisi terbuka semua untuk lu melapor apa namanya. Mereka melayani masyarakat dengan baik dan benar. Jadi siapapun mau melapor silahkan. Misalnya aku manggil kamu, sini deh, gue mau kasih duit. Kamu datang ke aku kasih duit, aku nggak senang, aku lapor bisa aja. Ini gue udah ngasih duit dia Pak, kenapa kamu kasih duit dia? Dia kan meras gue, bisa, padahal gue yang manggil. Semua bisa gitu. Tapi nanti ke depannya kan hukum tetap bicara yang benar. Negara ini hukum ini bukan punya gue. Yang habis manggil orang kayak R misalnya minta ketemu sama NM, ya ternyata dia datang M. Gua nggak ngerti RR ngasih sama M apa enggak. Misalnya ngasih, tiba-tiba R nggak terima, tiba-tiba R teriak, ngelapor, itu haknya R. Tapi semua perlu diproses. Kan tidak semua laporan itu ujung-ujungnya penahanan, ujung-ujungnya bersalah. Kan nanti ada sidang, ada apa gitu loh, ya kan? Ada juga kadang-kadang SP3 kalau terbukti nggak bersalah, kan? Semua mau melapor silakan, lapor apa aja bisa. Bukan berarti melapor ada di atas angin, bukan berarti terlapor berada mampus lu terlapor, enggak. Semua bisa melapor kok, gitu loh. Semua dilayanin yang mau melapor gitu ya. Jadi
jauh itu. Kalau aku rasa sih berat ini untuk membuktikan itu pemerasan karena kita yang memanggil gitu sih. Jadi kalau untuk pemerasan itu aku rasa jauh. Oke, makasih Kak Tessa. Iya.